Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfa Hafiz Said Muhammad dengan NIM G0025058 dari SGDB5. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 2.1. Mari kita mulai. Yang pertama itu ada anatomi penis. Nah, penis itu adalah organ yang berbentuk tubuler yang berfungsi sebagai alat kopulasi pria dan merupakan homolog dan dari gland klitoridis pada wanita. Penis ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pars fixa yang terdiri dari bulbus penis dan glus penis, dan pars libera yang terdiri dari corpus spongiosum terletak di bagian ventral, dilewati uretra, dan ujungnya melebar menjadi gland penis, serta corpora cavernosa yang terletak di bagian dorsal terdiri dari sepasang jaringan erektil yang masing-masing dilapisi oleh tunika albuginea yang ini. Ya, lalu itu ini juga. Lalu setelah itu ada skrotum. Nah, skrotum itu merupakan kantong pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Fungsi utamanya adalah mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Pada bagian tengahnya terdapat garis yang disebut lavae scotti di bagian sini. Oke. Lalu setelah itu ada testis. Nah, testis ini adalah sepasang organ reproduksi pria yang homolog dengan ovarium pada wanita. Testis ini terletak di dalam skrotum, di mana testis kiri biasanya berada lebih rendah karena funiculus spermaticus yang lebih panjang. Testis memiliki fungsi endokrin dan eksokrin serta dibungkus oleh beberapa lapisan seperti tunica vaginalis, lamina parietal dan visceralis, tunica albuginea, dan tunica vasculosa. Oke. Lalu setelah itu ada jalur persalinan sperma. Nah, pertama-tama sperma dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contatus seminiferus dalam testis. Lalu menuju tubulus rectus seminiferus kerate testis, lalu ke ductuli efferentes. Lalu setelah itu akan masuk ke epididymis untuk disimpan dan dimatangkan. Lalu setelah itu akan berlanjut ke ductus deferens, lalu ke ampulla ductus deferens. Lalu setelah itu akan masuk ke ductus ejaculatorius. Nah, itu adalah tempatnya bertemu sperma dengan sekret dari vesicula seminalis. Lalu akan melewati saluran kencing atau uretra yang terdiri dari 3 pars atau 3 bagian. Yang pertama itu uretra pars prostatica, lalu pars membranacea, dan lalu pars spongiosa. Lalu itu tadi nanti spermanya akan keluar lewat lubang di ujung penis yang disebut ostium uretra externum. Nah, itu lanjut ke testicular torsion atau torsion testis. Nah, torsion testis ini terjadi karena funiculus spermaticus yang terpuntir. Nah, ini terpuntir, guys. Nah, puntiran ini menyebabkan tersumbatnya atau strangulasi arteri testicularis yang jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan nekrosis atau kematian jaringan testis. Gejalanya berupa nyeri hebat yang muncul secara mendadak. Nah, lalu setelah itu ada varikokel. Nah, itu benjolannya seperti kumpulan cacing gitu. Nah, itu merupakan dilatasi atau pelebaran abnormal pada plexus venosus pampiniformis atau jalinan vena. Nah, ini vena. Nah, ini menyebabkan gangguan pada aliran balik darah vena yang secara visual dan terasa seperti sekumpulan cacing di dalam skrotum. Lalu setelah itu ada benign prostate hyperplasia atau BPH yang ini. Ini sama ini beda. Nah, itu terjadi hiperplasia atau pembesaran pada jaringan prostat, terutama pada zona transisional. Nah, pembesaran ini menyebabkan obstruksi atau penekanan pada uretra atau jalur kencing yang melewati prostat, sehingga pasien mengalami kesulitan buang air kecil dan sering merasa ingin ke toilet karena pengosongan kandung kemih tidak maksimal. Nah, kondisi ini dapat ditangani dengan transurethral resection of the prostate atau TURP. Lalu setelah itu kita lanjut ke REN. Nah, REN ini berfungsi sebagai organ ekskresi utama yang menyaring darah dari zat-zat sisa, mengatur keseimbangan air, elektrolit, serta asam basa darah. Ginjal juga memiliki fungsi endokrin yang menghasilkan zat seperti enzim renin untuk mengatur tekanan darah. Oke, lalu setelah itu ada ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran otot atau pispa musculorum yang membentang dari ginjal menuju panggul. Fungsinya adalah menyalurkan urin dari ginjal menuju kandung kemih.
Lalu ada vesika urinaria. Itu suatu kantong otot membranosa yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, lalu ada uretra. Nah, uretra ini adalah saluran akhir yang menghubungkan kandung kemih lingkungan luar tubuh untuk proses pengosongan urin. Nah, untuk di bagi yang laki-laki ini ada 4 bagian, yang preprostatika, prostatika, membranacea, dan pengiosa. Oke. Lalu untuk alur perjalanan urin, itu yang pertama dalam jaringan ginjal itu urin terbentuk dari nefron. Nah, pada nefron ini urin mengalir melalui rangkaian tubulus yang kotor tuh proximal, terus ke ansa Henle, terus ke tubulus connectivus, nah baru ke ductus connectivus. Nah, urin kemudian keluar dari parenchyma ginjal melalui ujung piramidalis yang disebut papilla renalis, yang ini papilla renalis. Lalu dari papilla renalis itu urin akan masuk ke saluran kecil. Nah, saluran kecil ini namanya calyx minor. Kemudian ya ini calyx minor, terus lalu akan berkumpul juga di calyx mayor, terus ke pelvis renalis. Nah, lalu setelah itu urin akan meninggalkan ginjal melalui ureter. Nah, di ureter ini ada 3 lokasi yang menjadi lokasi tersangkutnya batu urin. Yang pertama ada uretropelvic junction, lalu ada bifurcatio dengan arteri iliaca communis, dan ketika masuk ke kandung kemih. Nah, ketika kan ureter masuk ke kandung kemih. Nah, ureter itu masuk dengan miring untuk mencegah urin kembali ke atas saat penuh. Lalu urin akan ditampung di vesika urinaria. Nah, ketika sudah penuh, otot musculus detrusor akan berkontraksi dalam refleks berkemih. Nah, urin lalu keluar dari VU yang melalui lubang bernama OUI. Nah, karena mikotan tadi laki-laki, nah urin itu berarti harus lewat yang 4 bagian tadi. Prostatika, yang itu yang pendek sebelum prostat. Terus ada prostatika yang dikelilingi oleh kelenjar prostat, membranacea yang ada membran-membrannya itu, serta pars pengiosa. Nah, itu di dalam jaringan erectile penis. Nah, akhirnya urin akan keluar dari tubuh melalui OUE di ujung penis. Oke. Lalu setelah itu ada diafragma pelvis. Nah, ini adalah lapisan otot yang terdiri dari musculus levator ani. Nah, ini ada part of levator ani yang terbagi atas musculus puborectalis, pubococcygeus, dan iliococcygeus. Nah, serta ada musculus coccygeus. Nah, otot-otot ini membentuk dasar yang kuat namun lentur untuk menyangga janin dan organ panggul. Nah, ini juga dari bawah. Ini dari bawah, yang tadi dari atas. Lalu ada membrana perinae dan spasium perinae profundum. Nah, membrana perinae ini adalah lapisan jaringan ikat yang membatasi ruang panggul. Lalu untuk spasium perinae profundum itu ada ruang yang berisi otot-otot seperti transversus perinae profundus dan musculus sphincter ureter externum. Nah, gabungan dari membran perinae dan spasium ini sering disebut sebagai diafragma urogenital. Lalu setelah itu ada pembagian regio perineum. Nah, regio perineum ini bentuknya seperti diamond. Nah, kayak gini diamond. Yang dibatasi oleh symphysis pubis di anterior. Nah, symphysis pubis di anterior. The Ostococcygeus di bagian posterior dan tuber ischiadicum di lateral. Nah, area ini dibagi menjadi 2 segitiga. Nah, ini 2 segitiga, ada yang ini dan ini. Kalau yang ini regio atau trigonum urogenitale. Letaknya di anterior. Untuk kalau di wanita itu berisi ostium vaginae dan muara uretra. Lalu ada regio trigonum analis, letaknya di posterior, berisi anus dan canalis analis. Lalu itu ada untuk perbedaan pelvis yang wanita dan pria. Perbedaan ini, kalau yang wanita ini, yang ginekoid, itu memiliki aditus pelvis yang bulat. Nah, ini bulat. Situs pelvis yang luas, cavitas pelvikus yang dangkal dan luas, serta ostococcygeus yang lentur untuk memudahkan lewatnya kepala bayi. Untuk sudut angulus subpubicusnya juga lebih lebar. Lalu untuk yang pria atau tipe android memiliki aditus pelvis yang berbentuk jantung, panggul yang dalam dan sempit, serta ostococcygeus yang kuat dan atau kaku. Nah, hal ini akan menyulitkan proses persalinan. Lalu setelah itu ada bidang Hodge. Nah, kalau misalnya dalam lahiran itu bidan ini pakai bidang Hodge buat
mengetahui atau menilai sejauh mana kepala janin telah turun. Nah, yang pertama itu ada Hodge 1, bidang Hodge yang pertama itu bidang yang ditarik setinggi pintu atas panggul atau adductus pelvis. Nah, lalu yang kedua ini ada Hodge kedua ya. Itu sejajar dengan Hodge 1 tapi lewat tepi bawah simplicis pubis. Ini tepi bawah. Lalu ada Hodge 3, itu sama juga sejajar dengan 1 2 tapi setinggi spina ischiadica. Nah, lalu ada Hodge 4 yaitu sejajar dengan bidang lainnya, yaitu tapi setinggi ujung coccygeus. Lalu ada episiotomi. Nah, episiotomi itu adalah tindakan yang untuk memperluas jalan lahir dan mencegah robekan perineum yang tidak teratur. Nah, ini biasanya itu ada dua. Yang pertama itu ada episiotomi medialis atau yang bagian tengah. Ini menuju anus, langsung tengah ini. Lalu ada mediolatralis. Ini nanti sayatannya dilakukan miring, nah kayak gini miring. Kalau lateral untuk menghindari kerusakan pada sphincter ani eksternum dan mencegah robekan meluas hingga ke regio analis. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.